Dari daftar lawan grup C yang harus dihadapi timnas Indonesia pada putaran 3 kualifikasi Piala Dunia, China menjadi penantang paling merepotkan yang bakal menyulitkan langkah pasukan Garuda dengan segala skenario yang mereka rancang. Seperti menjadikan Stadion Qingdao sebagai venue tempat tim Dragon menjamu skuad merah putih. Sekilas memang tak ada yang salah dari Stadion Qingdao yang berdiri megah di provinsi Shandong itu. Namun karena isu ekstrimnya perubahan iklim serta letaknya yang berjarak 600 km lebih dari ibu kota Beijing, tentu akan membuat energi rombongan Garuda Nusantara semakin terkuras karena lelahnya perjalanan yang harus ditempuh. Terlebih faktor tidak adanya penerbangan komersial langsung yang menghubungkan Bahrain dengan Qingdao, membuat anak asuh Shin Tae-yong yang sebelumnya harus menyambangi Bahrain semakin dibuat tak nyaman lantaran harus menempuh 30 jam perjalanan saat dituntut melakoni 2 laga yang hanya berjarak 5 hari saja. Lantas, melihat gerilya yang diusung tim negeri tirai bambu ini tentu membuat kalangan penikmat sepak bola tanah air menjadi geram. Sebab skenario ini dianggap kurang fair untuk menjagal mimpi Indonesia tampil di ajang Piala Dunia. Di sisi lain, adapun alasan CFA mengambil langkah ini karena mengaku terinspirasi dari rencana PSSI yang akan menggelar laga menjamu Australia di Stadion Bung Tomo, Surabaya. Namun perlu digarisbawahi, hal ini sempat dicanangkan PSSI karena agenda menghadapi Australia berbenturan dengan jadwal kunjungan internasional salah satu tokoh besar dunia ke kota Jakarta, di mana saat ini sendiri wacana itu telah direvisi ulang. Dan partai menghadapi tim Kanguru pada 10 September nanti akan dihelat di Stadion Utama Gelora Bung Karno. Melihat tensi yang cukup panas antara timnas Indonesia dengan tim Dragon China tentu menarik untuk dibahas. Sebab dalam urusan sepak bola, Indonesia dengan negeri tirai bambu terbilang cukup dekat. Kok bisa? Hubungan ini terjalin karena perusahaan asal China Suning Group yang membeli saham mayoritas Inter Milan dari Erick Thohir pada tahun 2016 tetap mempercayai ketua PSSI itu menjadi presiden klub sebelum akhirnya mengundurkan diri pada tahun 2018. Adapun hal itu dilakukan Suning Group karena Stephen Chang selaku pemimpin perusahaan saat itu masih berusia 26 tahun, belum memiliki kapasitas memimpin klub sebesar Inter Milan. Menariknya, sejak Erick Thohir mundur pada tahun 2018 dan Stephen Chang resmi maju sebagai presiden klub, Inter Milan memang sanggup kembali mencapai kejayaan di bawah naungannya. Total ada 7 trofi yang berhasil direngkuh I Nerazzurri di era konglomerat muda China itu, termasuk 2 Scudetto, 2 gelar Italia Cup, serta 3 trofi Italia Super Cup, serta sanggup menembus final Liga Champions tahun 2023 dan final Liga Eropa tahun 2020. Namun untuk harga yang harus dibayar, di balik kesuksesan itu, Stephen Chang harus berutang ke sana kemari demi memenuhi kebutuhan klub. Dan karena menumpuknya hutang di era pemimpin Suning Group itu, fans Inter justru ingin presiden klub kebanggaan mereka dapat segera berpindah tangan. Singkat cerita, di akhir musim 2023-2024, keinginan itu akhirnya terwujud setelah Oaktree, perusahaan investasi asal Amerika, resmi mengakuisisi rival sekota AC Milan itu. Usai Stephen Chang gagal membayar hutang sebesar 395 juta euro atau sekitar 6,86 triliun rupiah yang telah menunggak selama 3 tahun. To reach the greatest glory, which repays all our efforts. Our aim has always been the same, to return to the heights of Italian and European football. We think of all those who have contributed to achieving this extraordinary event. Women and men at Inter without whom our success.
Hal itu tentu sangat miris, sebab sebelum kursi kepresidenan Inter Milan berpindah ke tangan Steven Chang, Erick Thohir justru menjadi penyelamat finansial I Nerazzurri yang sebelumnya juga memang terlilit masalah ekonomi. Menariknya, alasan mengapa Steven Chang tidak mampu melakukan apa yang dilakukan Erick Thohir adalah karena dirinya tidak seaktif Pak Erick dalam mencari relasi serta konsultasi. Dan hal ini tergambar dari dekatnya hubungan ketua PSSI itu dengan Presiden FIFA Gianni Infantino yang ternyata sudah terjalin bahkan sebelum orang nomor 1 di jagat sepak bola itu menduduki jabatannya saat ini. Diketahui saat awal-awal menjabat sebagai pemimpin klub, Pak Erick mengaku rutin sebulan sekali menemui Gianni Infantino yang masih menjabat sebagai Sekjen UEFA untuk meminta konsultasi darinya. Dan mengingat Gianni sendiri memang berasal dari Italia, maka pertemuan intens ini tentu sangat mungkin terjadi. Lantas, berkaca dari bagaimana lihainya Erick Thohir menjaring relasi, tak heran mengapa dirinya yang saat ini menjabat sebagai ketua PSSI begitu mudah memikat hati banyak talenta keturunan berbakat agar bersedia membela tanah leluhur mereka. Dan berkat tambahan amunisi itulah, Timnas Indonesia di era kepemimpinannya mampu maju terus mengukir sejarah, hingga bisa bersaing total di kancah Asia, baik di level senior maupun junior. Di sisi lain, ternyata untuk aktif di level tertinggi sepak bola dibutuhkan biaya super besar agar kiprah yang terlanjur berjalan tidak berhenti begitu saja. Namun sekali lagi, menggait sponsor bukanlah pekerjaan sulit bagi Erick Thohir. Terlebih saat ini dirinya didukung dengan posisi strategis sebagai Menteri BUMN. Dan benar saja, Bank Mandiri sebagai salah satu badan usaha terbaik milik negara baru saja resmi menjadi sponsor utama Timnas Indonesia yang bersedia mengucurkan dana sebesar 80 miliar setiap tahunnya untuk mendukung padatnya aktivitas pasukan Garuda saat ini. Lantas, dengan suntikan anggaran segar itu, anak asuh Shin Tae-yong siap meladeni gerilya China dengan menyarter pesawat khusus dari Bahrain yang langsung mengantarkan rombongan tim Merah Putih ke Qingdao. Adapun hal paling menarik sebelum Timnas Indonesia meladeni gerilya China adalah hubungan eratnya dengan Gianni Infantino akan kembali terlihat tanggal 7 Oktober nanti. Sebab pada tanggal itu, PSSI yang dijadwalkan melangsungkan peresmian Camp Training Center perdana Timnas akan mengundang delegasi FIFA dalam acara seremoni tersebut. Sebab hampir 50% dari biaya pembangunan TC didapat dari dana forward FIFA 3.0. Lantas, mengingat agenda Timnas baru akan menghadapi Bahrain tanggal 10 Oktober, maka sangat mungkin seremoni peresmian TC juga menjadi acara pelepasan pasukan Garuda. Dan jika itu terjadi, Timnas Indonesia tentu mendapat kehormatan tiada tara dengan diberi bekal suntikan motivasi dari federasi yang menyelenggarakan ajang Piala Dunia itu sendiri. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa Timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan Timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung Timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.